Maka ayah bunda jangan pernah terputus untuk mendoakan anak-anak ayah bunda. Karena tangan kita tidak akan pernah bisa terus merangkul anak-anak kita, tapi doa kita akan terus bisa merangkul anak-anak kita. Mungkin kita nggak bisa ngasih sesuatu buat anak kita, tapi doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan pada zaman kita. Kalau dulu mungkin kita dididik sama orang tua, nak sini nak, pakai marah-marah dan kita jadi. Tapi anak-anak sekarang belum tentu mempan dengan teknik tersebut. Kenapa? Karena anak kita hidup bukan pada zaman kita dulu waktu kecil. Jangan, mohon maaf ayah bunda, jangan melimpahkan tugas mendidik itu kepada salah satu pasangan kita. Ini tugas kamu ke istri misal, ini tugas kamu ke suami. No, bikinnya bareng-bareng, maka tugasnya juga bareng-bareng. Silakan sampaikan ayah bunda. Harapannya bisa bersinergi, bisa bareng-bareng. Teman-teman yang kalah dan mengaminkan. Tidak ada waktu yang tepat sekarang waktunya. Doain yang terbaik. Sampaikan apapun. Ini sekaligus sekalian self healing untuk kita semua. Minta sama Allah, mendoakan temannya, dan Allah juga akan kasih untuk itu. Punya anak yang soleh, yang nurut, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau sudah, silakan gantian. Silakan gantian yang kalah mendoakan yang menang. Ayah bunda, hari ini hari yang sangat spesial. Kita ada di acara, sebenarnya kebalik ya, harusnya parenting school ya, sekolah orang tua, karena ternyata menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Untuk menjadi sarjana, dosen dan seterusnya kita harus sarjana, magister dan seterusnya. Tapi menjadi orang tua, ternyata kita harus menjadi pembelajar sepanjang hidup. Punya anak 3, karakternya beda-beda. Anak pertama gini, anak kedua gini. Maka kalau anak kita nggak sukses, jangan salahkan dulu anaknya, tapi lihat diri kita. Jangan-jangan kita terlalu memaksa mereka dengan parenting seperti yang kita punya, padahal parenting yang harus kita berikan kepada anak kita, yang kedua atau ketiga, ternyata beda-beda. Oleh karena itu, menjadi orang tua adalah menjadi pembelajar sepanjang hidup. Dan luar biasa yang hadir di sini, dari sekian banyak orang tua wali murid, ayah bunda yang hadir di sini meluangkan waktu. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa menjadi anak-anak sukses mendunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Yuk pilihlah bahagia, menjadi orang tua bahagia. Dan terakhir, banyak orang tua melupakan satu hal ini. Apa itu? Menikmati. Punya anak, nikmati, Masya Allah perjuangannya. Nanti ketika anak-anak kita sudah besar, kita akan merindukan mereka. Kita akan merindukan kamar yang berantakan, kemudian banyak coret-coretan dan seterusnya. Maka hari ini nikmati. Ketika mereka sudah besar, kita akan kehilangan mereka. Kenapa? Karena di usia 13 tahun ke atas ayah bunda, anak-anak kita sudah menjadi anak orang lain. Yang kalau kita ajak, nak ikut ayah yuk, enggak ah, pengen main sama temen aja, pengen di rumah aja. Maka mumpung anak-anak kita masih SD, masih TK, maksimalkan experience kita bersama anak-anak kita. Karena kita adalah orang tua hebat Indonesia. Siapa kita? Lupa nih. Siapa kita? Orang tua hebat Indonesia. Maka ayah bunda jangan pernah terputus untuk mendoakan anak-anak ayah bunda. Karena tangan kita tidak akan pernah bisa terus merangkul anak-anak kita, tapi doa kita akan terus bisa merangkul anak-anak kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis, ada 3 doa yang paling mustajab di muka bumi ini. Yang pertama, orang yang sering dizolimi. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, doa orang tua.
Oleh karena itu, ayah bunda, maksimalkan doa tersebut. Mungkin kita nggak bisa ngasih sesuatu buat anak kita, tapi doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan pada zaman kita. Kalau dulu mungkin kita dididik sama orang tua, nak sini nak, pakai marah-marah dan kita jadi. Tapi anak-anak sekarang belum tentu mempan dengan teknik tersebut. Kenapa? Karena anak kita hidup bukan pada zaman kita dulu. Ayah bunda, sadarkah kita bahwa sebagus apapun sekolah yang kita berikan untuk anak-anak kita, tetap pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Kita berbagi dengan sekolah, tapi tanggung jawab terbesar pendidikan anak itu udah tetap orang tuanya. Maka saya, sebagus apapun sekolah yang saya pilih untuk anak saya, di rumah tetap harus ada budaya. Karena sebagus apapun budaya di sekolah, kalau di rumah kita nggak ada budaya itu, nol. Maaf. Di sekolah ada sholat duha, di rumah nggak ada sholat duha, ya udah, mental. Di sekolah baca Quran, di rumah orang tuanya nggak baca Quran, mental. Karena itu banyak anak-anak yang dipondokan, maaf ya, tahfiz, ngafalin Quran. Di rumah ngapain? Main gadget. Betul? Nyantai dan seterusnya. Maka ada salah satu ustadz yang bilang ketika itu, kalau di pondok ketika itu misal murojaah 1 juz, maka di rumah saya harus 2 juz. Kenapa? Agar di rumah ngerasa nggak nyaman, akhirnya milih ke pondok. Maka ayah bunda, saya ingin sampaikan sekali lagi, pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Oleh karena itu, ayah bunda, janganlah jadi orang tua lontong basi, janganlah jadi guru lontong basi, tapi jadilah orang tua yang selalu up to date, yang selalu ingin belajar. Oh, kalau anak kayak gini keras kepala, oh berarti saya harus belajar negosiasi. Oh, kalau anak ini nurut segala macam, ini lebih mudah sih, tapi saya harus pakai teknik yang lain. Ayah bunda, generasi lemah itu apa? Generasi yang mereka mungkin tajir, yang mereka mungkin kaya, tapi mereka jauh dari Allah. Mereka mungkin punya jabatannya tinggi, tapi ternyata nggak mau sholat, nggak mau dekat sama Tuhannya. Oleh karena itu ayah bunda, jangan sampai generasi kita, anak-anak kita, zurrinya tahu dia apa. Yang kalau kita wafat nanti, maaf pak, maaf bu, saya nggak bisa baca Quran. Nih ada murotal MP3, diputerin, Yasin. Itu bukan jadi amal jariah. Yang dapat amal jariah MP3-nya. Potensinya apa ya? Kira-kira? Potensinya ya setiap hari. Jadi anaknya itu memang sangat suka dengan angka. Oke, dengan angka, good. Jadi dia selalu kalau di rumah itu bermainnya nggak jauh-jauh dengan angka, dengan apa, number block, yang menggambar dan sebagainya. Intinya jadi sangat suka dengan angka. Oke, sudah dicoba untuk ikut perlombaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juara atau enggak? Ya, Alhamdulillah. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk ayah Raul. Ini temanku. Hai sahabatku. Huy. Bangun. Sudah sadar kan? Ternyata pendidikan untuk anak itu penting. Jangan sia-siakan ya. Usia 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 14 tahun. Itu penting banget. Jangan sampai anak kita dididik sama HP, sama YouTube. Jangan. Sadar dong. Sahabatku. Kamu juga sadar dong. Sudah jadi orang tua loh. Bukan jomblo lagi. Sudah nikah. Sudah punya anak. Banyak lagi. Sadar dong. Jadi teladan. Role model untuk anak-anak kita. Katanya pengen punya anak sukses. Kok masih males ngasih nasihat?
ngasih motivasi, jangan marah-marah mulu. Tidaklah akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Pertama, kecerdasan. Anak kita saya yakin semuanya cerdas. Ada 8 kecerdasan multiple intelijensi. Jangan dilihat, kok anak saya nggak bisa calistung ya? Iya sih, calistungnya kurang. Tapi kecerdasan yang lain boleh jadi lebih tinggi. Maka ayah bunda, ukuran standar sekarang jangan selalu melihat kognitifnya. Tapi lihat kecerdasan yang lainnya. Sebagai orang tua, kita kan dituntut untuk menyekolahkan anak-anak. Jadi aku kewajiban buat. Oke, berarti sudah lunas ya bulan ini? Alhamdulillah. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Bu E. Kenapa? Karena kuncinya adalah sinergi. Sinergi dengan keluarga, dengan pasangan, dan sinergi juga dengan sekolah. Apa kunci sinergi itu? Trust. Maka saya ingin tanya sekali lagi, ayah bunda percaya nggak dengan TK plus Arido ini untuk mengoptimalkan potensi anak-anak ayah bunda? Berapa persen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau ayah bunda, kuncinya sekali lagi trust. Di keluarga, kita harus trust sama pasangan kita. Jangan, mohon maaf ayah bunda, jangan melimpahkan tugas mendidik itu kepada salah satu pasangan kita. Ini tugas kamu ke istri misal. Ini tugas kamu ke suami. No, bikinnya bareng-bareng, maka tugasnya juga bareng-bareng. Yang kedua, kalau sudah trust, maka kita harus dukung setiap program sekolah. Kalaupun kurang, misalnya ini kurang berkenan, komunikasikan dengan baik-baik. Ada rapat wali murid kan biasanya? Nah, di rapat wali murid itu biasanya program-program kerja untuk misal kegiatan sekolah itu disampaikan dan ayah bunda bisa merekomendasikan program yang misalkan yang lebih baik lagi. Ini sebagai analogi. Ini anak kita. Anak kita, bukankah hidup ini persaingan ya? Di luar sana ayah bunda kalau anak kita mau ngajak, mohon maaf, mau kerja dan seterusnya, bersaing. Masuk jadi guru di sini, bersaing juga, harus ngelamar. Maka ini anak-anak kita. Ini anak kita nggak bisa sendirian, butuh tim. Maka kita rekrut guru-guru di sekolah TK plus Arido ini agar bisa membantu anak kita bisa jadi juara, mengoptimalkan potensinya. Kalau ikut Formula One, bisa nggak sendirian? Nggak bisa. Maka lihat ayah bunda, yang namanya tim, satu visi, satu misi, satu frekuensi. Ini guru-guru kita. Ayah bunda juga ikutan di sini. Maka lihat, namanya perlombaan satu frekuensi. Hitung berapa detik. Maka ayah bunda di sini satu tim, nggak ada yang marah-marah. Lu yang benar kerjanya dan seterusnya, nggak ada. Semuanya fokus dengan tugas-tugasnya. Guru ini ngajar ini, guru ini dan seterusnya, dan saling percaya bahwa guru mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, ayah bunda, maka mulai hari ini berkolaborasilah. Jangan sampai saling marah-marahan, saling tuntut-menuntut, tapi berkolaborasilah. Ayah bunda, jadikan sekolah sebagai partner, bukan musuh. Kalau ada sesuatu, komunikasikan. Yang kedua, anak memiliki kualitas pengetahuan yang luas. Anak memiliki potensi yang mumpuni. Anak memiliki karakter dan kepribadian yang mulia. Dan seterusnya. Oleh karena itu ayah bunda, nah ini dia. Sinergisitas guru dan orang tua. Ini faktor pendukungnya. Ada leadership, cooperation, culture school, partnership program, dan seterusnya. Ini faktor penghambat nih ayah bunda. Ikut school parenting, tidak semuanya. Sibuk orang tuanya. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Yang ketiga, kurangnya kerjasama. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan perbaikan. Maka di sekolah TK plus Arido membuka kesempatan untuk ayah bunda mungkin untuk memberikan masukan di setiap rapat wali murid. Untuk apa? Agar terus grow. Yang kurang diperbaiki, yang sudah bagus ditingkatkan. Yang kelima,
kurangnya partisipasi dalam program pendidikan sekolah. Ya, kan belum kenal. Ayah Rian. Udah kenal Ayah Erwan? Ini ayah siapa? Ayah Eri. Ini ayah siapa ya? Ayah Erwan. Alhamdulillah. Oke, kenalan dulu ya yang belum kenal. Silakan sampaikan Ayah Bunda. Harapannya bisa bersinergi, bisa bareng-bareng. Tidak ada waktu yang tepat sekarang waktunya. Doain yang terbaik. Ini untuk kita semuanya. Minta sama Allah, mendoakan temannya, dan Allah juga akan kasih untuk itu. Punya anak yang soleh, yang nurut, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ayah Arwan sudah gantian? Amin. Kalau sudah didoain, boleh dirangkul, boleh disalami temannya ya.